dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya katanya. Masih nggak percaya? Jelas teman-teman, ada beberapa orang tadi yang mengaminkan. Salah satunya yang kita tahu adalah Tengku Qori. Ingat sekali lagi, amin itu maknanya teman-teman kabulkan ya Allah. Artinya Tengku Qori ini mendukung ya laknat dari Gus Auzi terhadap Kiai Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video mubahalah Gus Auzi ketika melaknat Kiai Imaduddin dengan kata-kata yang kurang pantas, teman-teman. Ada beberapa suara di situ yang ikut mengaminkan, teman-teman ya. Dan salah satu suara yang mungkin jelas kita kenal suaranya adalah Tengku Qori, teman-teman ya. Ini artinya Tengku Qori ini, teman-teman ya, mendukung laknat Gus Auzi terhadap Kiai Imaduddin, teman-teman ya. Bahkan terdengar jelas juga di situ Tengku Qori ini seperti memprovokasi agar Gus Auzi ini mengulang lagi kata-katanya, teman-teman ya. Ada di situ terdengar yang serius dong. Akhirnya keluar lagi kata-kata baru dari Gus Auzi yang mengatakan ya, Kiai Imaduddin datang ke Bojonegoro, sini saya sodok pakai gagang pacul, teman-teman. Nah, ini akan kita bahas, teman-teman. Tentu ini adalah kesalahan besar dari Tengku Qori, teman-teman. Maka hati-hati untuk Tengku Qori ya. Apa Anda ini nggak tahu ya, mendukung perbuatan batil dalam Islam itu haram hukumnya? Ya, coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat kedua. Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebajikan dan takwa, kata Allah Azza wa Jalla. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Di sini jelas, teman-teman, Tengku Qori mengaminkan, teman-teman. Amin itu maknanya apa, teman-teman? Kabulkan ya Allah. Itu makna amin. Ini artinya Tengku Qori ini mendukung, teman. Hati-hati. Kemudian ini yang lebih penting lagi, nanti teman-teman video kedua kita akan dengarkan apa sih sebenarnya alasan dari Tengku Qori ini kok pindah haluan, yang dulunya ya berada di kubu Kiai Imaduddin, kemudian sekarang justru membela klan Ba'alawi. Coba ini kita simak dulu video pertama, teman-teman, ketika terdengar suaranya mengaminkan laknat dari Gus Auzi, teman-teman ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya katanya. Masih nggak percaya? Yang serius ngomongnya. Yang serius Lah katanya. ini siapa kurang serius, Itu Iman? si Qori, teman-teman. Muka nggak marah. Iman. Oh, datang ke Bojonegoro ya. Kosok tak sodok pantatmu pakai gagang pacul. Ini yang dimaksud Imad yang mana nih? Imaduddin yang di mana? Ya Imaduddin bin Sarman. Masa Imaduddin bin Qori. Woi, salah. Jelas, teman-teman, ada beberapa orang tadi yang mengaminkan. Salah satunya yang kita tahu adalah Tengku Qori. Ingat sekali lagi, amin itu maknanya, teman-teman, kabulkan ya Allah. Artinya Tengku Qori ini mendukung ya laknat dari Gus Auzi terhadap Kiai Imaduddin. Baik. Sekarang kita simak video yang kedua, teman-teman. Ini di room TikTok. Ternyata seperti ini loh alasan dari Tengku Qori, teman-teman, sehingga pindah haluan. Katanya dia pernah bertawassul dengan Abdullah Alwi Al-Haddad, seorang habib, sudah meninggal dunia puluhan tahun, teman-teman, bahkan mungkin ratusan tahun. Kemudian ya dia mendapatkan petunjuk katanya dari Allah Azza wa Jalla. Setelah itu dia meyakini bahwa nasab Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah, teman-teman. Yang menjadi sorotan saya adalah ini, teman-teman, tawasulnya kepada Abdullah Alwi Al-Haddad yang sudah meninggal dunia. Ini tawasul apa namanya, teman-teman ya? Tawasul kesyirikan. Kok tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia? Subhanallah. Baik, coba kita simak videonya. Terus dia mati dalam tidak menerima sebuah kebenaran tentang keabsahan nasab Alwiyah. Itu matinya mati kuala, mati kena laknat. Ini siapa yang maksud nih? Nah, atau begitu Bang, ciri-cirinya. Lah kalau Gus Auzi ini kan macam-macam Bang, prediksi macam-macam, bisa kena sembur, ya kan? Ya, atau memang dia kena jantung, ya kan? Kalau Tengku mengenai prinsip mencari kebenaran, dulu kan mengatakan Balawi Janam gitu dan sebagainya, sekarang berubah. Itu atas dasar apa, Tengku? Depan atas dasar ilmu Bang, atas dasar hadis Nabi Bang. Man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haramun. Hadis Nabi itu. Jadi pada masa itu
Berarti waktu itu belum menemukan hadis itu ya? Waduh, salah. Kok belum menemukan hadis itu gimana? Justru dengan menggunakan hadis itulah saya mengatakan jahanam. Kenapa? Karena kitab Sajarah Al-Mubarakah terverifikasi pada masa itu adalah kitab yang asli sebagai abad ke-6 yang menafikan nasab alwi gitu loh. Karena di situ kan inhisar, hanya 3 anak gitu. Nah, berdasarkan ini saya mengatakan, wah kalau begitu semua data-data Ba'alawi ini nggak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada sanad yang mutasil. Wong udah dibukukan kok gitu. Nah, kemudian saya terus mutolaah, terus mutolaah. Nah, ending akhirnya pulang ke Aceh dikasih nasihat sama guru saya, dapat doa dari guru mukarram saya. Lalu saya tawasul kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Satu kali bacaan Fatihah langsung direspon oleh beliau. Besoknya saya ditasawurkan di dalam akal saya kitab Abnaul Imam sama Syajarah Al-Mubarakah. Nah, kitab itu saya kaji mendalam lagi. Nah, disitulah saya menemukan yang tidak bisa mereka jawab. Bahkan Imaduddin kabur, nggak bakal bisa menjawabnya, Bang. Karena petunjuk daripada Allah melalui risalah tawassul. Berarti jadi nggak usah pusing-pusing, Bang. Ya. Berarti Tengku mencari nyampe hal-hal yang petunjuk, mendapatkan petunjuk seperti itu ya kurang lebihnya ya. Iya. Nah, kalau saya nggak mendapatkan petunjuk, nggak mungkin terbongkar Sajarah Al-Mubarakah sebagai kitab palsu. Wong Kiai Patah juga terkejut gitu. Iya, coba deh. Iya. Kalau asumsi yang lain dengan tanpa ada kata-kata tadi yang di qara'tu ala Sayyid Ali bin Syaraf bin Abil Ma'ali, mungkin bisa ditolak dengan analisa bermacam-macam model. Tetapi dengan perkataan mukaddimah tadi itu sudah memverifikasi bahwa ibarat itu adalah karomahnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, sehingga orang yang mencantol namanya mudah terdapat mudah terbongkar kecantolannya, hasil cangkokannya gitu loh. Hasil klaimnya. Berarti ini hasil dari ikhtiar Tengku mencari kebenaran yang hakiki. Jadi dalam hal ini Tengku merasa hakul yakin bahwa Ba'alawi itu sambung ya Tengku ya, kurang lebihnya kayak gitu ya. Lah iya, kalau nggak siap mati saya membela sampai kemana-mana saya lari sekarang tanpa ada yang nyuruh kan. Sampai mati ya siap, katanya Tengku Qori, teman-teman ya, membela nasab Ba'alawi. Tadi kita sama-sama dengar teman-teman perkataannya di awal video room TikTok ini. Mungkin ya Tengku Qori itu membuat perumpamaan ya. Jadi kalau ada orang yang mati dalam kondisi misalkan ya mubahalah, meyakini bahwa nasab Ba'alawi ini tidak tersambung kepada Rasulullah, kemudian dia meninggal, baru itu ya mati dalam kondisi ya su'ul khotimah ya, dalam kondisi mubahalah. Tapi katanya kalau Gus Auzi ini ya bukan ya, beliau ini bukan meninggal dalam kondisi mubahalah, tapi bisa jadi meninggal karena ya serangan jantung ya, atau semisalnya teman-teman ya. Tapi kita bukan menyoroti yang itu teman-teman. Yang menjadi sorotan saya adalah ini luar biasa kocak teman-teman. Alasannya Tengku Qori ini membela mati-matian saat ini nasab Ba'alawi karena pernah mendapatkan ya teguran atau nasihat katanya dari seorang kiainya di Aceh. Kemudian yang paling penting teman-teman, dia katanya pernah bertawasul. Nah ini teman-teman garis bawahi, Tengku Qori ini bertawasul dengan Habib Abdullah Alwi Al-Haddad ya. Entah Habib itu sudah meninggal ratusan tahun mungkin teman-teman ya. Kemudian setelah itu ya dia mendapatkan petunjuk katanya, sehingga meyakini nasab Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah. Ini yang menjadi titik berat saya teman-teman ya. Ternyata Tengku Qori ini juga nggak mengerti teman-teman ya, tawasul yang hak itu seperti apa. Nah ini sering saya bahas teman-teman di video saya. Haram hukumnya bertawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia teman-teman. Jangankan sekelas ya Habiban Habib Alwi Al-Haddad katanya teman-teman ya, bertawasul dengan Nabi Muhammad saja yang sudah meninggal teman-teman tidak diperbolehkan ya, terhadap Abu Bakar teman-teman. Kenapa? Ya mereka sudah meninggal dunia teman-teman ya. Bertawasul dengan orang yang masih hidup teman-teman. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah di masanya.
Ya, ketika musim paceklik teman-teman, yang didatangi oleh Umar bin Khattab bukan datang ke kuburan Nabi, ya, lalu memanggil nama Nabi, ya, menjadikannya wasilah agar Allah turunkan hujan. Akan tetapi apa? Umar bin Khattab datang kepada paman Nabi, yaitu Al-Abbas. Kemudian ya, Umar bin Khattab meminta kepada Al-Abbas seraya mengatakan, dulu wahai Al-Abbas, ketika Rasulullah masih hidup, kami selalu mendatangi beliau, ya, untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya, akan hajat-hajat kami. Namun saat ini Rasulullah sudah meninggal dunia, maka engkau yang masih hidup, mintalah, ya, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar menurunkan hujan. Ini amalan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, teman-teman, dalam hal bertawasul, bukan mendatangi orang yang sudah meninggal dunia. Meskipun itu Nabi Muhammad, ya, tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab, teman-teman. Lah ini Tengku Qori katanya mendapatkan petunjuk lah dari hasil tawasulnya kepada seorang Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Entah mungkin sudah ratusan tahun meninggal dunia, teman-teman. Dan inilah alasannya sekarang pindah kubu, teman-teman, kubu ke Ba'alawi. Ya, sebenarnya sih mau ke kubu manapun, teman-teman, ya, itu bukan jadi masalah bagi saya. Namun yang saya sorot ini alasannya itu ini sangat-sangat, ya, kocak, teman-teman. Ternyata Tengku Qori ini nggak mengerti juga tentang perkara tawasul yang diperbolehkan dan yang diharamkan, teman-teman, ya. Kalau masalah mau mendukung Ba'alawi atau gini deh, teman-teman, kita ngomongnya, kamu mau kelompok apa, NU, Salafi, Muhammadiyah, Persis atau apapun, teman-teman, ya, jangan melampaui batas, ya, membenci kelompok lain. Boleh mengkritik, teman-teman, kalau memang ada kesalahan, kekeliruan amalan dari kelompok A, kelompok B, akan tapi jangan melampaui batas. Lebih-lebih rela mubahalah, teman-teman, ya, agar ya terlihat ingin membuktikan dirinya yang paling benar, kemudian melaknat orang lain, teman-teman, ya, seperti yang dilakukan oleh Gus Auzi. Ya, semoga Allah mengampuninya, teman-teman, ya. Kemudian meskipun di sini Tengku Qori, ya, tidak bermubahalah, teman-teman, tapi di sini jelas terdengar dia ini mendukung apa yang dilakukan oleh Gus Auzi. Terbukti terdengar suara aminnya, teman-teman, mengaminkan, dan ada beberapa orang juga di situ yang mengaminkan. Sedangkan makna amin itu apa, teman-teman? Kabulkan ya Allah, itu makna amin, teman-teman. Sekali lagi sebagai penutup video kita, teman-teman, ingat firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebajikan dan amal soleh, ya. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini kata Allah Azza wa Jalla, teman-teman, mengaminkan orang yang mengucapkan kata-kata laknat terhadap saudara muslimnya sendiri. Itu bentuk dukungan, teman-teman. Karena apa? Sekali lagi, amin itu maknanya kabulkan ya Allah. Artinya Tengku Qori dan beberapa orang yang mengaminkan di sana, teman-teman, berharap, ya, agar Allah menurunkan laknat kepada Kiai Imaduddin. Astagfirullah, teman-teman, ya. Taib, mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini. Semoga ada manfaatnya sebagai sharing dan nasihat bagi kita semua, teman-teman, ya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.